Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Hamdan wa syukranillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa menikmati berbagai karunia-Nya sampai detik ini. Pemirsa, topik perbincangan kita hari ini adalah tentang sabar. Sabar adalah salah satu bentuk pengendalian diri. Dalam istilah psikologi disebut dengan kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial itu indikatornya memang banyak, pemirsa. Namun salah satunya adalah sabar. Maka kita akan kupas secara lebih dalam tentang sabar ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, dewasa ini agaknya masyarakat modern sudah menyadari bahwa kecerdasan yang harus dimiliki manusia jika ingin sukses dalam membina hubungan interpersonal dengan sesama manusia adalah kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial. Semula Amerika sangat mengagungkan kecerdasan intelijensi. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi mereka miskin dalam hal kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial. Sehingga WHO menyebutkan angka-angka yang mengejutkan kita bahwa hampir 1/5 penduduk dunia telah mengalami gangguan kejiwaan, telah mengalami apa yang disebut stres, cemas, maupun depresi. Pemirsa, kita sebenarnya adalah makhluk yang multipotensial. Seluruh dimensi-dimensi itu ada pada diri kita. Tidak saja dimensi intelektual, dimensi spiritual, dimensi emosional, dan dimensi sosial. Namun tinggal lagi bagaimana kita mengembangkan semua dimensi ini. Pemirsa, semua dimensi-dimensi ini seharusnya dikembangkan oleh manusia secara seimbang dan optimal. Tidak ada satu dimensi pun yang harus didahulukan atau dikemudiankan, tetapi semuanya harus berkembang secara baik. Pemirsa, orang-orang barat seperti kita katakan sebelumnya mencoba mengembangkan salah satu dimensi saja, yaitu dimensi intelektual. Tapi apa yang mereka dapatkan? Mereka mengalami kehancuran dari sisi moral. Karena itu pemirsa, dalam Islam masalah moral ini masalah yang tidak dapat diabaikan. Khusus untuk kecerdasan emosi, stressing kita berangkat pada masalah sabar adalah sebenarnya konsep Islam yang dari dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah dan sangat patut untuk kita terapkan. Namun harus diakui pemirsa, tidak banyak di antara kita yang bisa menerapkan sabar ini. Dari anak-anak kita yang sekarang sedang mengenyam pendidikan, mereka mungkin kita lihat pintar dari sisi intelijensi. Nanti ketika selesai di perguruan tinggi, mereka mendapatkan IPK yang bagus. Tetapi apabila lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat tidak berhasil mengembangkan kecerdasan emosinya secara optimal, maka apa yang terjadi? IP yang bagus ketika mereka mendapatkan pekerjaan, ternyata mereka tidak bisa melakukan hubungan interpersonal dengan berbagai pihak, sehingga eksistensi dirinya tidak dapat berkembang dengan baik. Banyak orang, banyak anak-anak yang pada awalnya mungkin di sekolah dia biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Namun dia keluar nanti
IP-nya pun mungkin tidak terlalu tinggi, tapi dia memiliki kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual dan emosional serta kecerdasan sosial. Maka yang terjadi adalah mereka ternyata dapat membina hubungan baik dengan lingkungan sosialnya dan mereka diterima sehingga eksistensi dirinya dapat berkembang dengan baik. Nah pemirsa, satu fakta bahwa sabar ini, pengendalian diri ini, pengendalian emosi ini sesuatu yang tidak dapat kita abaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran banyak sekali anjuran-anjuran Allah kepada manusia agar manusia selalu bersabar. Sabar dalam pengertian mampu mengendalikan diri. Satu contoh misalnya di dalam surat Hud ayat 115. Orang-orang yang sabar, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala untuk orang-orang yang sabar. Begitu pula dalam ayat-ayat lain. Dan Rasulullah pun mengatakan bahwa sabar itu adalah akhlak yang utama. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang sabar, sesungguhnya sabar itu ada bermacam-macam. Kalaulah Anda pernah membaca sebuah buku yang dikarang oleh Yusuf Qaradawi, satu buah buku yang tebal berbicara tentang sabar. Ternyata sabar itu banyak sekali macamnya pemirsa. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ibadah. Pentingkah sabar dalam menjalankan ibadah pemirsa? Penting sekali. Karena apa pemirsa? Ketika kita bisa menjalankan ibadah dengan sabar. Satu contoh salat, mulai dari kita takbir, kita membaca Allahu Akbar. Kemudian ayat demi ayat kita baca Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek, sampai dengan bacaan ketika ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk awal dan duduk akhir. Semuanya itu ayat-ayat yang kita baca membutuhkan kesabaran. Karena dituntut bukan kita pintar membaca atau lancar membaca ayat, tetapi kita memahami apa arti dari ayat yang kita baca. Sehingga gerakan-gerakan dalam sholat kita itu adalah gerakan-gerakan yang kita laksanakan dijiwai oleh makna dari apa yang kita baca. Maka ketika kita sabar dalam menjalankan ibadah pemirsa, keuntungan yang kita peroleh adalah sholat kita menjadi bernilai di sisi Allah. Pemirsa, kalau tadi kita bicara tentang ibadah sholat, sesungguhnya semua ibadah yang disuruh mengerjakan oleh Allah dan Rasul sangat membutuhkan kesabaran. Kalau puasa misalnya, siapa bilang puasa itu tidak membutuhkan kesabaran? Mulai dari kita menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita menahan diri untuk tidak makan dan minum. Bukan saja makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, yang tidak baik, yang mengandung dosa dan maksiat. Begitu juga sikap dan perilaku lainnya. Lebih-lebih pemirsa, ketika kita melaksanakan ibadah haji, luar biasa. Selama 40 hari kita menunaikan ibadah haji itu, semuanya menuntut kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Oleh karena itu pemirsa, tidak ada alasan bagi kita yang ingin mendapatkan kualitas ibadah untuk tidak berusaha bersabar di dalam menjalankan ibadah. Karena akibatnya ketika kita tidak sabar, pastilah ibadah kita di mata Allah akan rusak nilainya atau mungkin tidak akan sempurna. Yang kedua pemirsa, sabar dalam menjalankan peran ataupun tugas yang kita mainkan sehari-hari.
Misalnya saja tugas kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, menjadi orang tua pada saat ini pemirsa, bukanlah hal yang mudah. Banyak persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pendidikan anak sesungguhnya sangat menuntut kesabaran kita. Hasil yang kita peroleh, pendidikan yang kita berikan kepada anak dengan penuh kesabaran, pastilah akan menuai hasil yang memuaskan, di mana kita akan berhasil di dalam membentuk kepribadian anak kita, terutama dalam hal kecerdasan emosi. Sebaliknya, ketika kita para orang tua tidak sabar dalam mendidik anak, kita menjadi sosok yang menakutkan, kita menjadi sosok yang pemarah, maka apa yang terjadi pemirsa? Anak-anak kita tidak akan bertumbuh dan berkembang potensinya secara optimal. Yang diperlukan dalam pendidikan itu sesungguhnya adalah ketabahan dan keikhlasan dari orang tua sebagai pendidik. Begitu pula sebagai misalnya seorang guru pemirsa, dalam menghadapi siswa-siswi, tidak mungkin satu guru menghadapi sebanyak itu siswa kalau guru tidak memiliki kesabaran. Tentulah tujuan dari pembelajaran tidak akan dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga pemirsa, sabar yang dimaksud adalah sabar di dalam menerima musibah. Allah di dalam surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa memang manusia itu akan diuji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Manusia tetap akan diuji oleh Allah. Apakah dengan ketakutan? Apakah dengan kelaparan, dalam bentuk kelaparan, dalam bentuk kekurangan harta, jiwa dan lain sebagainya. Nah, kata Allah, aku akan memberi nilai hambaku ketika aku telah mengujinya terlebih dahulu. Maka tentunya musibah yang kita terima itu harus kita sikapi dengan baik, dengan sabar. Kita berpikir, apakah musibah ini, betulkah ini teguran dari Allah? Kalau teguran, ketika kita sabar, kita akan bisa mencoba melakukan introspeksi diri. Apa sih kesalahan yang telah kita lakukan? Dan pastilah kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Ketika ini misalnya bukan ujian, bukan teguran, tetapi memang sebuah cobaan Tuhan agar kita naik kelas, maka pada saat itu kita berusaha sekuat tenaga untuk sabar sambil tidak berupaya untuk melakukan pemikiran yang negatif thinking terhadap Allah atau berprasangka buruk terhadap Allah, bahwa apa yang ditimpakan ini merupakan bentuk sikap benci Allah kepada kita. Kita tidak akan sampai demikian, karena kita yakin ini adalah ujian Allah bagi kita yang akan mengalami kenaikan tingkat. Di dalam beberapa hadis memang diisyaratkan kepada kita bahwa Allah itu menguji manusia sesuai dengan kemampuannya. Semakin tinggi, semakin kuat iman seseorang, maka ujiannya juga akan semakin besar. Mungkin kita manusia yang melihat orang-orang yang diuji pemirsa, merasa kadang-kadang mungkin kita ada yang mengejek, ada yang menghina, atau ada yang berprasangka macam-macam. Namun pemirsa, dalam satu hadis Rasulullah mengungkapkan, orang yang banyak diuji oleh Allah adalah hamba Allah yang dekat dengan kasih sayang Allah. Sebaliknya, orang-orang yang tidak pernah diuji oleh Allah dengan cobaan, maka orang itu menurut Rasul adalah orang-orang yang jauh dari kasih sayang Allah. Mana yang mau kita pemirsa? Kita diuji, tetapi kita dekat dengan Allah. Atau sebaliknya, kita tidak pernah diuji, tetapi kita jauh dari kasih sayang Allah. Yang keempat pemirsa, sabar ketika kita mendapat kezaliman, mendapat penghinaan dari orang lain.
Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam hidup ini begitu banyak orang-orang yang prinsip hidupnya sakit melihat orang senang, senang melihat orang sakit, atau melihat orang susah. Nah, kadangkala ada di antara teman-teman kita, di antara lingkungan kita yang tidak senang dengan keberuntungan-keberuntungan yang kita peroleh. Mungkin ada yang iri, ada yang dengki, bahkan mungkin lebih vulgar, ada yang berani melakukan sesuatu yang merusak kehidupan kita. Nah, bagaimana sikap kita pemirsa menghadapi orang-orang seperti itu? Bagi kita yang dizalimi pemirsa, Rasulullah mengingatkan kita, tidak perlu kita membalas. Kalau memang kita bisa memberi maaf, maafkanlah. Karena apa kata Rasul? Setiap orang yang melakukan kezaliman untuk kita, setiap orang yang melukai perasaan kita, setiap orang yang menyakiti kita, itu insya Allah pahala kebaikannya akan mengalir kepada kita. Di dalam suatu hadis qudsi, Rasulullah pernah bersabda, kata Rasul kepada sahabat, wahai sahabat, tahukah Anda siapa itu orang-orang yang bangkrut? Lalu sahabat menjawab, gak tahu ya Rasul. Apakah mungkin itu orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya dinar atau tidak punya harta di akhirat kelak? Rasul bilang, orang yang bangkrut di akhirat kelak itu adalah orang yang dia sholat juga, dia puasa juga, dia melakukan begitu banyak amal kebaikan. Tetapi kata Rasul, di samping kebaikan yang dia lakukan, amal soleh yang dia lakukan, dia suka juga menyakiti perasaan orang lain. Dia suka juga menggunjingkan orang lain. Dia juga suka juga menindas orang lain. Dia suka juga menzalimi orang lain. Maka kata Rasul, orang-orang yang disakitinya ini, orang-orang yang dizaliminya ini di akhirat kelak, menuntut kepada Allah, wahai Allah, pahala si fulan itu begitu banyak ya Allah, tapi dia telah menyakiti perasaan aku, dia telah menzalimi aku ya Allah. Maka apa yang terjadi kata Rasul? Oleh Allah, kebaikan amal soleh yang telah dilakukannya itu dipindahkan kepada orang-orang yang telah disakitinya. Setelah seluruh amal kebaikannya beralih kepada orang-orang yang dizaliminya, dia nggak punya apa-apa lagi. Yang punya hanya dosa-dosa, catatan dosa-dosa di mata Allah. Lalu kata Rasul, oleh Allah, ketika ada juga orang lain yang meminta kepada Allah, ketika dia disakiti, dituntut lagi orang ini, gak punya amal soleh lagi yang mau dipindahkan, oleh Allah, dosa-dosa dan kejahatan orang-orang yang disakitinya itu dipindahkan Allah kepada dirinya. Masya Allah, betapa bangkrutnya orang-orang yang tadi di dalam kehidupannya selalu menyakiti, menzalimi, atau menganiaya orang lain. Nah, kalau demikian pemirsa, buat apa kita melakukan pembalasan? Justru yang terbaik memang adalah memberi maaf. Sebab ketika kita melakukan pembalasan, khawatirnya nanti pemirsa, pembalasan kita itu lebih buruk dari apa yang telah dilakukannya kepada kita. Maka yang terbaik tiada lain adalah bersikap sabar. Nah pemirsa, dari perbincangan tadi kita dapat memetik kesimpulan bahwa sabar itu sesungguhnya mengandung banyak manfaat bagi siapa yang mau menerapkannya. Sebaliknya, sabar bagi yang tidak mau menerapkannya akan mengundang banyak mudarat dan kejahatan atau keburukan yang mungkin timbul di belakangnya. Mudah-mudahan pemirsa, setelah perbincangan ini, kita semua tergerak hati kita untuk berupaya menjadi manusia yang sabar, sebagaimana kesabaran yang pernah ditampilkan oleh Rasulullah SAW dan rasul-rasul lainnya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.